Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang medan listrik dan potensial listrik, yaitu memahami energi dan gaya di sekitar muatan. Apa itu medan listrik? Medan listrik adalah konsep sentral dalam elektromagnetisme yang menjelaskan bagaimana muatan listrik berinteraksi tanpa kontak fisik. Ini adalah ruang di sekitar muatan listrik yang memberikan pengaruh gaya pada muatan lain yang berada di dalamnya. Definisi intinya ini, medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik yang memengaruhi muatan lain dengan gaya listrik. Ini adalah besaran vektor. Nah, visualisasi garis medan listrik digambarkan dengan garis-garis medan yang selalu keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Nah, satuan internasional ini, satuan medan listrik dalam sistem internasional adalah Newton per Coulomb, N per C, yang mencerminkan gaya persatuan muatan. Kerapatan garis medan dan menunjukkan kuatnya medan, semakin rapat garisnya, semakin kuat gaya yang dialami muatan uji. Lanjut, perbedaan mendasar vektor versus skalar. Meskipun saling terkait, sangat penting untuk membedakan sifat fisik dari medan listrik dan potensial listrik. Medan listrik adalah deskripsi gaya atau vektor, sementara potensi listrik adalah deskripsi energi dari skalar. Nah, medan listrik besaran vektor memiliki nilai magnitudo dan arah. Fungsinya itu menunjukkan gaya yang dialami muatan uji. Nah, perhitungannya itu penjumlahan vektor membutuhkan pertimbangan arah. Dengan potensial listrik, itu besaran skalarnya hanya memiliki nilai magnitudo. Fungsinya itu menunjukkan energi potensial per satuan muatan. Nah, perhitungannya itu penjumlahan skalar lebih sederhana. Secara fungsional, medan listrik menggerakkan muatan dan menentukan arah pergerakan. Potensial listrik menentukan kerja yang harus dilakukan untuk memindahkan muatan dari satu titik ke titik lain dari medannya. Nah, kesimpulan dan aplikasi praktis yaitu medan listrik adalah potensial listrik adalah pilar yang menopang hampir semua teknologi yang menggunakan listrik. Memahami interaksi antara gaya dan energi dalam lingkup muatan sangat krusial, baik dalam studi teoritis maupun aplikasi praktis. Nah, penyimpanan energinya ini, prinsip potensial listrik digunakan dalam desain baterai dan kapasitor, di mana beda potensial tinggi diperlukan untuk menyimpan energi dan dalam jumlah besar. Yang kedua adalah rangkaian elektronik, yaitu analisis rangkaian listrik bergantung pada pemahaman beda potensial atau tegangan untuk mengarahkan arus pergerakan muatan melalui komponen seperti resistor dan transistor. Dan yang terakhir ada teknologi medis, yaitu alat diagnostis seperti mesin elektrokardiogram atau magnetic resonance image (MRI), memanfaatkan medan dan potensial listrik atau magnetik untuk memetakan dan merawat tubuh manusia. Nah, mari kita terus eksplor fenomena listrik untuk inovasi dalam kehidupan sehari-hari yang lebih baik. Nah, cukup sekian pembelajaran kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.